Nggak, gini. Kecurangan sebentar, Man. Sorry, maaf ya. Kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung. Partai-partai bingung. Oke, ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK. Ada pamannya. Pada pemilu 2024, di Indonesia terdapat 3 kandidat yaitu Anies Muhaimin, 2 Prabowo Gibran, 3 Ganjar Mahfud. Setelah pemungutan suara, hasil quick count dianggap kurang akurat oleh tim 01 dan 03. Kini para tim ses saling berdebat, berikut video lengkapnya. Baik lagi, saya tidak mau masuk ke dalam respon teknis ya, saya mau responnya begini. Ya namanya, ini sama kayak cerita, saya nggak mau nanti kesannya kita jumawa ya. Ini sama kayak waktu tahun 2014, kami dukung Pak Prabowo, kalah Pak Prabowo, menang Pak Jokowi. Ya namanya kita secara hitung-hitungan kita di bawah yang menang, pasti kita punya agresivitas untuk cenderung mengontrol. Kan itu aja, mungkin bahasa saya pakai bahasa yang agak lebih halus. Atau menyampaikan bahwa ada kecurangan langsung aja. Bahwa ada praktek yang mungkin tidak sesuai. Itu aja, mungkin bahasa saya begitu, mungkin lebih halus. Nah, Susah banget ngomong ya, curang sih. bagi saya enggak. Karena menurut saya ini adalah psikologis yang wajar terjadi. Jadi contoh misalnya, kayak misalnya gini. Kecurangan sebentar, Man. Sorry, maaf ya. Kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung. Partai-partai bingung. Oke, ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK. Ada pamannya. Lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya, mau tidak mau, dorong aja dia angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya orang begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh, Man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan, dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini artian nih, bukan pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun, hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor dengan 9 orang caleg DPR RI, berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru artinya. Gimana lo begini? Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang, Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Ini Man, itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka misalnya, undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Gini, menurut yang saya harus harus ada dipahami. langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Kenapa? Tersebar kok itu. Angka itu tersebar kok. Iya, betul. Gitu loh. Artinya ini menjadi kepentingan lebih besar lagi bahwa harus ada Dari ada langkah politik komentar soal parlemen. Sorry ya.